Oke, selamat sore. Oke, Oke, I'm waiting for Bu Sofia. Sudah ya, Miss? Sore, Sudah. Miss. Udah? Oke, suara saya jelas ya, Baru Bu? Iya, jelas-jelas. Wah, baru pertama ini saya. Oke. Iya, Suara saya jelas ya, Bu ya? iya, jelas. Oke. Wah, senang sekali. Ya, Hari ini akhirnya kita bisa ngobrol lagi lewat IG Live-nya Direct English Solo. Dan kali ini spesial karena untuk pertama kalinya Direct English Solo mengundang parents, parents dari Direct English Students untuk bisa ngobrol bareng dan share wawasan baru, mungkin insight baru yang bisa mungkin para followers dari Bu Sofia mungkin dan juga followersnya Direct English untuk bisa tahu gitu tentang tema kita kali ini yaitu how to motivate your kids to be bilingual. Oke, jadi kita kenalan dulu sama narasumber kita kali ini. Ini adalah Bu Sofia Gunawan, seorang research iya. analyst, juga direct English students parents gitu ya. Jadi putra putrinya Bu Sofia itu kebetulan kembar twins gitu dan keduanya uh, les di direct English Solo gitu. Dan uh, saya sebagai teachernya kebetulan gitu itu sangat amazed gitu loh Bu kebetulan sama twins gitu ya sama twins karena dua-duanya itu sangat apa ya talkative gitu ya sangat jago sekali bahasa asingnya padahal usia mereka kalau teman-teman tahu itu masih 11 atau 12 tahun ya Bu sekitaran itu 11 tahun, masih ya. SD ya masih SD gitu tapi bahasa Inggrisnya sudah sangat bagus sekali. Nah, pertanyaan saya yang kalau bahasa di rumah sehari-hari bahasa apa ya Bu yang dipakai? Di rumah biasa mix, Miss, bahasa Indonesia dan Oke. Inggris. Tapi masih Mhm. mostly Indonesia kayaknya. Oke, mostly Ya, bahasa Indonesia ya. Jadi iya. apa namanya? eh, kalau boleh tahu yang di rumah yang bisa berbahasa Inggris ayah ibu Cuman saya, mamanya bisa. hanya ibu. Oke, Ya, jadi hanya ya. Jadi maminya yang bisa Indonesia bahasa mereka Inggris. dengan ayahnya, ya. Oh gitu, oke, oke, oke. Jadi ada memang mix ya, gitu. Sudah terbiasa bahasa Ya, Indonesia dan juga bahasa Inggris di rumah, gitu. Nah, ya. eh, bahasa kedua yang pasti bahasa pertamanya adalah bahasa Indonesia ya, Bu. Bahasa pertamanya, bahasa ibunya adalah Enggak, bahasa Miss. Indonesia. Enggak juga sih, maksudnya dari mereka lahir itu saya malah Mhm. ke Inggrisnya dulu. Jadi kayak Oh, pertama malah ke belajar, bahasa ya Inggrisnya ngajak dulu. omong tuh saya Inggrisnya dulu. Oh, Tapi kalau oke. sama ayahnya Indonesia, kan ada waktu itu Oh, yang bilang oke. kalau eh, diajarin apa dari kecil diajarin dua bahasa langsung kan bisa bingung gitu. Jadi dari kecil itu dengan saya yang bicara Inggris, dengan ayahnya yang Indonesia. Oke. Ya, Malah ini mungkin tidak banyak yang seperti ini gitu karena biasanya tuh dari apa namanya dari kecil itu bahasa Indonesia dulu bahasa ibunya dulu dikenalkan dulu nanti setelah itu baru bahasa Inggrisnya gitu atau bahasa asing yang lain atau bahasa kedua yang lain gitu kan ya ini justru malah bahasa Inggrisnya dulu waktu itu gimana Bu iya. memperkenalkan bahasa Inggrisnya waktu itu gimana memperkenalkan bahasa Inggrisnya waktu mereka kecil. Jadi pertama kan itu ya pengetahuan vocabulary gitu. Jadi ada Mhm. benda-benda apa itu apple, ball gitu. Lalu kan ada waktu itu ada apa learning toys gitu yang bisa ya fun ya, learning English in a Mhm. fun way. Ya, jadi Mhm. ya seperti itu. Oke, jadi memang Ya, dikenalkan dari hal-hal yang sederhana gitu ya, mulai dari benda, ya,
warna, Ya, benda di sekitar. Iya, betul. kategori Ya, gitu. jadi mereka Tapi tahu kalau Inggrisnya untuk dulu ya. tapi kalau untuk ngajak ngomongnya waktu itu kan anak pasti mendengar dulu kan ya daripada berbicaranya. Waktu itu ibu Oh ngajak iya, ngomongnya sudah langsung bahasa Inggrisnya. iya, kebetulan ya waktu Oh gitu, kecil itu ya. oke. Oh oke. Jadi mereka memang sudah Mm, terbiasa, telinganya itu memang sudah bahasa Inggris gitu dari lahir gitu. Iya, Oh, oke, oke, iya. oke. Wow. Ini menarik sih karena mungkin banyak yang apa namanya eh, nanti, waduh, nanti kalau anak saya nggak bisa bahasa Indonesia gimana ya gitu kan pasti ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Iya, Tapi betul. nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang itu. Tapi Iya. eh, sekarang sudah saya buktikan bahwa ya mereka bisa berkomunikasi dengan lancar juga dalam bahasa Indonesia gitu ya. Iya, ya puji Oke, Tuhan. jadi iya, kalau berarti memang dikenalkan bahasa Inggris itu memang sejak dari benar-benar dari lahir ya, Bu ya. Iya, untuk ya vocabulary-nya gitu, iya Hmm. dari lahir ya. Selain vocabulary apa aja Bu yang waktu itu mencoba untuk dikenalkan ke anak-anak? Setelah itu mungkin saat mau membaca ya, membaca itu saya memperkenalkannya baca Inggris dulu. Jadi Indonesia itu sama nggak Hmm. ngajari sama sekali. Jadi Oh mereka gitu. dapat, iya mereka dapat pelajaran membaca dan menulis bahasa Indonesia itu di TK, di sekolah. Oke. Jadi saya benar-benar sama Mhm. sekali nggak meleskan bahasa Indonesia atau ngajarin bahasa Indonesia tuh nggak. Jadi Mhm. malah Inggris Mhm. dulu dengan phonics. Oh, dengan Kebetulan waktu phonics, itu, betul, betul. ya karena ya saya research gitu lebih efektif ya, paling Iya, efektif waktu iya itu betul. ngajarin anak membaca bahasa Inggris dengan Mhm. metode phonics. Ya saya ngajarinnya dengan phonics, beli buku-buku gitu, Mhm. referensi buku-buku phonics, lagu-lagu. Betul, Oh ya ada betul. banyak lagu-lagu di YouTube itu banyak lagu-lagu yang Betul, betul. mengajari. Ya, ya gitu sih. Oke, ya betul. Jadi kalau buat yang belum tahu ya, phonics itu adalah jadi bedanya dengan ABC. Kalau ABC kan A, B, C, tapi kalau phonics itu lebih kayak beh, peh seperti itu. Jadi Ya, dengan belajar phonics nanti anak akan lebih mudah membaca dengan sendirinya gitu ya, betul. gitu. Iya, Jadi ini yang perlu orang tua zaman now itu pelajari juga gitu. Jadi yang nonton kali ini entah itu parents sudah jadi parents atau parents to be seperti saya nantinya itu juga bisa nanti belajar dari buku-buku phonics juga gitu. Kalau Bu Sofia kalau boleh tahu nanti kita akan sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman yang nonton, silahkan nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung ke Bu Sofia, langsung saja nanti diketik saja, nanti kita akan coba jawab ya sambil kita ngobrol gitu. Jadi akan biar lebih seru gitu obrolan kita kali ini. Oh ya, eh, yang dipakai waktu itu metodenya seperti apa selain 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 phonics, kemudian mengenalkan kayak misalnya huruf, angka, warna dan sebagainya dalam bahasa Inggris. Metodenya selain phonics apa yang dipakai? Waktu itu kan saya juga belajar bahwa ada beberapa kata dalam bahasa Inggris yang tidak bisa dibaca dengan metode phonics itu, beberapa Iya betul, ya. exception ya. Mhm, Jadi mhm. untuk itu saya pakai yang flashcard ya, jadi sight sight Oh, oke. reading. Oh Ya, 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 flashcard ya, ya, gitu. ya. Ya, Mhm. ya tapi ya kelemahannya flashcard itu juga kan kalau anak nanti diberi kata baru yang tidak pernah ditunjukkan sebelumnya, tidak pernah di flash gitu sebelumnya, Mhm. kan kesusahan membacanya, makanya harus Mhm. dengan phonics gitu. Jadi ya dua-duanya sih, Miss. Oh ya, Flashcard, betul, sight betul. reading itu iya, phonics juga, Mhm, ya. mhm. Oke, kalau ibu sendiri mempelajari phonics-nya itu sendiri sebelum memang sebelum menikah bahkan sudah mempelajari itu atau ketika hamil baru mungkin pengen belajar gitu gimana?
Iya, ketika ya anak-anak sudah lahir itu baru terus cari-cari info phonics itu terus baru Hmm. belajar. Baru belajar. Ya, Setelah melahirkan baru belajar gitu ya, belajar. Bu. Ya, ya. Kalau kalau Ibu sendiri berarti dulu waktu kecil juga eh, tidak tidak belajar bahasa Inggris dari kecil atau seperti apa Wak, kalau Ibu dulu waktu kecil? Dulu saya waktu kecil kebetulan ibu saya itu guru bahasa Inggris. Jadi ya, Oh, ya wow. mungkin saya di rumah tidak terlalu aktif bahasa Inggrisnya, tapi untuk ya grammar dan lain-lain itu saya ingat ibu saya yang ngajarin. Oke, oke. Karena guru Ya, bahasa Inggris ya, grammar harus bener ya. gitu. Oke, jadi Ya, memang awalnya dari apa namanya ibunya Bu Sofia, kemudian akhirnya jadi Bu Sofia pun juga dari kecil juga terekspos dengan bahasa Inggris gitu. Nah, berarti kemudian ya. exposure itu kemudian yang juga ditularkan ke anak-anaknya Bu Sofia sekarang gitu ya. Kalau Ya, hal walaupun yang metodenya beda ya. Dulu, beda zaman betul. dulu kan ya belum ada phonics ya. Oke, kalau sekarang kayaknya ngajarin grammar kayaknya juga kalau untuk ibu-ibu kayak susah juga ya kalau mungkin Iya, bukan benar. ini bukan guru ya. Iya. Oke, berarti waktu itu pakainya phonics tadi, kemudian eh, juga dengan flashcard gitu. Kalau Iya. learning prosesnya seperti apa, Bu? Pada waktu itu tahapannya seperti apa? Mungkin dari usia misalnya usia berapa diajarkan apa, usia kemudian naik lagi usia berapa diajarkan apa? Waktu itu seperti apa tahapannya? Saya lupa pastinya ya, saya lupa Mhm. pastinya, tapi ya pertama kan belajar vocab itu ya, in English itu. Mhm. Lalu Mhm. setelah mulai belajar phonics itu kan mereka harus tahu spellingnya juga, harus tahu Betul. spellingnya. Jadi Mhm. sering itu saya buat spellingnya seisi rumah itu saya tempel-tempelin. Jadi misalnya di pintu Ah, saya tempelin tulisan door. Lalu di oke. kursi saya tempelin chair gitu. Jadi biar mereka tahu spellingnya, how to Oke. spell Wah, effort gitu. mamahnya ini ya, luar biasa. Ya dulu tapi Nebengnya isi rumah itu repot loh, Bu. ya, ya memang ya susah-susah memang. Hmm. Iya, tapi Iya. akhirnya effort itu membuahkan hasil sekarang gitu kan. Anak-anak Wah jadi ya, terbiasa gitu ya mendapatkan exposure yang banyak dari ibunya gitu. Oke, nah ya kalau mereka masih waktu harus kecil, banyak belajar lagi. iya, kalau Ya. eh, ada kendala nggak sih Bu waktu mengajari anak-anak bahasa asing waktu itu? Mereka sempat mix up juga ya. Jadi Mm-mm. karena saya ajarin Inggris, lalu di sekolah belajar bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia, tapi Mhm. jadi kadang ada kata itu mereka harusnya bahasa Indonesia, tapi dia Coba bahasa bacanya Inggris. Inggris. Ya, misalnya Oke. pernah itu yang saya ingat tuh pernah jalan-jalan gitu, terus lewat deket Hotel Sunan. Mhm. Hotel Sunan itu karena mereka kan baca Sun, baca ya Oke. Sun itu, jadi mereka bacanya mah itu Hotel Sanen, Sanan, Sanden. Sanen gitu. Ya, jadi kecampur Oh. juga. Oke, terus Iya, mengatasinya tapi gimana Bu Kak waktu itu? oh ya, ya cuman bilang itu, oh itu bahasa Indonesia. Misalnya, terus Hmm. kok bahasa Indonesia kan bacanya Sunan ya. Terus Hmm. seiring waktu kan di sekolah juga diajarin yang babi bu bebo apa Hmm. itu ya Iya. dia lama-lama tahu sendiri. Malah mereka yang Oh inget baru. ya. Iya, baru inget. Oh Oh iya dulu oke. baca itu Sanen ya. Malah jadi Iya. ini ya memorable gitu buat Iya. anak-anak. Jadi Iya. belajar bahasa Indonesia itu malah dari di TK-nya ya Bu. TK ya, betul. Iya, di Oh TK. ini ada Cia. Hai Cia, your mom is here with Oh, me.
Cia join the live IG. Cia itu anaknya Bu Sofia ya, yang sedang kita obrolin sekarang. Oke, kalau eh, komunikasinya dengan anggota keluarga yang lain gimana, Bu? Kan waktu masih kecil kan pasti kan dibawa ke misalnya dibawa ke eyangnya, dibawa ke omnya yang mungkin juga komunikasinya tidak dengan bahasa Inggris waktu itu. Terus gimana dong itu cara eh, ngajarin komunikasinya waktu itu sedangkan mereka hanya ngerti bahasa Inggris waktu itu. Nggak, kalau dengan ayahnya kan bahasa Indonesia kebetulan Oh, waktu oke. itu. Jadi Hmm. Hmm. ya ada, ya mereka sudah gimana ya, nggak tahu ya, otomatis kok ya bisa sendiri bahasa Indonesianya gitu. Oh, Kelihatannya lebih gampang ya untuk belajar bahasa Indonesia daripada Inggris gitu. hmm. Mm-mm. Oke, walaupun kadang-kadang masih mix up bahasanya begitu ya. Iya, waktu itu ya masih mix up ya. Oh, oke, oke. Jadi ada pembagian, berarti ini ada pembagian peran antara ayah dan ibu untuk mengajari bahasa anak, begitu? Iya, ya seperti itu. Oh, oke. Nah, oke. Jadi eh, mama khusus ngajarin bahasa Inggris nih. Kalau sama mama eh, talk to me in English, gitu ya. Jadi kalau misalnya Ya, sama sama ayahnya, sama papanya itu pakai bahasa bahasa Indonesia gitu berarti. ya secara nggak langsung ya gitu. Ya. Oh, oke, oke, oke. Nah, jadi waktu itu misalnya mereka kesulitan lain apa sih, Bu? Mengajari anak bilingual itu Harus selain apa mix ya, up harus tadi? sabar, ya harus sabar, Mhm. kitanya sendiri harus sabar, harus konsisten. Nah itu yang susah banget menurut saya. Kadang kan males ya, kadang mau ini mau nge-flash itu cut, mau ngajarin Mhm. phonics mau apa kan, aduh ada kerjaan lain, ini apa kan males Mhm. gitu. Ya Mhm. itu sih mungkin Oh, jadi kurang konsisten gitu. oke, berarti konsistensi orang tua itu Iya betul, sangat 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 penting ya gitu. Jadi iya eh, betul, benar-benar peran orang tua karena mau nggak mau sekolah pertama anak itu di orang tuanya begitu ya, Bu. iya, Ya, iya. jadi perannya sungguh sangat penting sekali gitu. Nah, eh, kalau misalnya pada waktu itu, waktu waktu kecil, eh, gimana sih caranya untuk misalnya eh, apa ya? eh, ngasih taunya gitu. Oh, twins kalau misalnya ngobrol sama misalnya sama orang pakai bahasa Indonesia ya, atau mereka sudah tahu sendiri atau bagaimana waktu itu? Waktu itu iya, otomatis tahu sendiri ya. Saya juga kayak saya Hmm. nggak ngajarin yang spesifik harus seperti itu gitu. Tapi kok Hmm. bisa sendiri ya? Mungkin ya sering dengar Indonesia juga kan kalau di rumah. Hmm. Ya, dan yang lain Indonesia kelihatannya langsung otomatis gitu. Oh, oke, oke, oke. Jadi eh, Ya, memang sudah karena memang ada pembagian pembagian peran tadi ya di rumah, papanya ngajarin bahasa Indonesianya, mamanya ngajarin bahasa Inggrisnya gitu. Kalau untuk apa tadi materi ada, kalau flashcardnya bikin sendiri atau memang ibu beli atau gimana Bu waktu itu? Bikin. bikin sendiri waktu itu ya. Kebanyakan bikin Hmm. sendiri, ngeprint ngeprint sendiri gitu ya. Hmm. Oke, Ya, cari-cari terus di internet cari gitu di ngeprint. ya googling ya. Hmm. Oh, oke. Kalau buku yang dipakai apa Bu waktu itu fonik yang dipakai ada buku tertentu yang Buku mungkin bisa di-share? iya, aduh saya lupa ada yang terbitan Pelangi itu punya Malaysia gitu. Lalu ada Hmm. lagi yang punya Australia itu ada lucu-lucu, jadi menarik menarik gitu bukunya, colorful, Mhm. ya, Mhm. ya Oke. bagus buat ya. Karena memang kalau di
apa ya di kita itu memang jarang sekali gitu di sekolah apalagi ya di sekolah umum itu jarang sekali yang mengajarkan fonik gitu. Jadi Iya, memang betul. iya, jadi agak susah juga untuk cari resource-nya Phonics gitu. Kalau mungkin kalau sekarang mungkin lebih lebih banyak ya, mungkin ada e-booknya atau apanya nanti para Iya, orang tua atau para calon orang tua yang menonton IG Live ini nanti bisa cari mungkin ya di Google atau beli di eBay atau di platform yang lain pasti ada gitu ya karena iya, sekarang sudah lebih apa ya lebih komplit pasti gitu sudah lebih gampang untuk mendapatkan nanti silahkan dicari buku foniknya dan bisa dipelajari bagaimana cara mengajarkannya gitu tapi bukan berarti kalau sudah mengajari fonik tidak diajari ABC gitu enggak ya jadi itu tetap iya, harus, harus dua-duanya iya, diajarin iya, gitu. betul. Iya, Eh, sekarang apalagi, jadi mungkin nggak usah beli bukunya, tapi mhm. worksheet, free worksheet itu kan banyak sekali sekarang kalau tinggal googling Hmm. gitu. Ya, 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 ya. Iya, Free worksheet-nya juga banyak ya di internet, iya, bertebaran. Tinggal di-download free. iya, iya, Tinggal betul. di-download free. Nanti bisa diajarkan. Bahkan di apa namanya di Play Store atau di Oh iya, Apple Store juga ada aplikasinya. Silahkan dicek, di-download. Nanti bisa dipelajari untuk bisa diajarkan juga ke anak-anak gitu. Nah, iya, eh, betul. pertanyaan saya selanjutnya Bu Sofia. Berarti memang eh, bahasa Inggris ini menurut Ibu penting gitu kan diajarkan ke anak-anak sejak dini. Apakah itu menurut Ibu kenapa? Atau apakah ini karena oh dulu karena ibu saya juga mengajarkan saya bahasa Inggris dan saya sudah merasakan manfaatnya sekarang atau seperti apa Bu? Iya, penting sekali ya, karena Inggris itu kan the most spoken language in the world. Ya, terus masa globalisasi sekarang, semuanya Mhm. ya, ya perlu, penting gitu bahasa Inggris. Mhm. Ya, Mhm. Iya, ya betul. mm, Betul yang dikatakan Bu Sofia. Masih nomor satu di dunia, ya, bahasa Inggris. ya. Nomor duanya Selisih Mandarin. sedikit Kalau dengan anak-anak, Mandarin, ya betul. Ya, Mandarin, ya selisih betul. sedikit Kalau dengan kalau Mandarin, Mandarinnya ya. diajarin juga, Bu? Mandarinnya Mandarinnya diajarin juga? ada, saya nggak bisa kebetulan, jadi les, Oh, anak-anak les oke. sudah sejak, ya, sudah sejak TK itu. Ya, Oh, oke. masih les Mandarinnya terus, juga ya. diajarin. Oh, oke. Ya. Nah, eh, apakah hal ini juga mempengaruhi keputusan Bu Sofia untuk menyekolahkan anak di sekolah yang memang mendukung penguasaan bahasa asingnya, Bu? Iya, Oh ya betul. nih bahasa Ya, Inggris saya penting, pilih jadi sekolah, saya mau. ya. Mm-mm. Mm-mm. Saya pilih sekolah yang bahasa Inggris dan Mandarinnya itu termasuk yang utama. Jadi mungkin kan ada sekolah yang Hmm. Inggris itu pelajaran tambahan atau ekstra Hmm. kurikuler gitu. Tapi saya Hmm. pilihnya ya yang Inggris dan Mandarinnya tuh utama lah, ya. Oh, oke, ya betul. Jadi memang Ya, nanti biar tidak sia-sia ya Bu exposure yang sudah dikasih di rumah gitu ya. Jangan sampai iya, nanti iya. oh ternyata di sekolah kok nggak maksimal gitu. Nanti jadi ini dong ya. Apa namanya nggak berimbang begitu antara di rumah dan juga di sekolah. Iya, betul. Ya. Oke. Nah, eh, tadi Ibu mengatakan bahwa anak-anak tuh suka apa namanya mix up gitu kan, mix up apa namanya ngomongnya gitu. Kalau dalam bahasa, dalam language itu biasanya disebut dengan code switching gitu ya. Jadi mencampur dua bahasa dalam satu kalimat itu biasa terjadi pada anak-anak bilingual. Nah, eh, yang apa yang Ibu lakukan ketika hal itu terjadi, um, apalagi ketika mereka sedang berbicara dengan orang lain, terus orang lain tuh jadi bingung ini maksudnya gimana ya gitu. eh iya ya, pernah terjadi, tapi saya kok nggak, maksud saya nggak terlalu bingung ya. Ya memang ada, Mhm. mungkin mereka
ngomong Indonesia, lalu ada kata yang sepertinya lebih mudah diungkapkan dalam bahasa Inggris atau sebaliknya gitu. Iya, betul, betul. Lalu Sering terjadi terjadi. code switching. Ya, mungkin saya cuma ngasih tahu ya apa itu apa gitu dalam bahasa Indonesia atau Inggrisnya. Lalu Mhm. ya menurut saya tidak terlalu bermasalah itu gitu. Oh, oke, oke. Oke, Ya, jadi ibu yang bantu untuk apa ya, menjadi penerjemah begitu ya? iya. Tapi malah sekarang ini akhir-akhir ini tuh malah saya merasa saya vocab saya tuh kurang, malah anak-anak yang lebih tahu. Oh, Banyak lebih tahu. mereka nggak tahu dari YouTube, dari TikTok, dari Hmm. mana-mana gitu kok bisa ada beberapa kata tuh saya nggak tahu, malah mereka yang tahu. Iya. Oh, oke, Ya. iya, iya, betul, betul. Ya, jadi memang anak sekarang itu karena itu tadi Bu, banyak sekali exposure-nya dari mana-mana gitu. Jadi yang Iya, kita yang lebih dewasa ini kadang loh, itu apa ya gitu. Kita sendiri malah iya yang, betul. yang kurang update gitu, jadi kudet gitu, kurang Iya, update. iya, Oke, iya jadi betul. so far nggak ada masalah ya Bu dengan code switching itu. Nggak ada ya. Mm-mm. Hmm, oke. Eh, Kalau sekarang kan anak-anak sudah sangat lancar begitu ya, berbahasa asing. Nah, gimana sih Bu caranya Bu Sofia untuk bisa terus mendorong anak-anak untuk bisa mengembangkan skill bahasanya, apapun itu, mau mereka sedang sedang belajar bahasa Inggris, mau mereka sedang belajar bahasa Mandarin atau apapun, gimana sih Bu cara motivasinya? Nah itu susah sekali tuh motivasi apalagi dalam masa pandemi gitu, seperti ini Hmm. belajar online terus wah mereka tuh kan pandemi gini seringnya nonton main gadget gitu tuh Mhm. susah sekali. Mhm. Ya mungkin dengan apa ya cara yang belajar dengan fun ways ya. Ya Mhm. cara yang fun. Ya terus seperti itu anak-anak saya leskan ke direct English itu tuh mereka suka sekali. Oh, terima Iya. kasih. Iya, Oke, jadi nah nggak banyak pernah yang males lah kalau mau les ke direct English itu. oh iya mereka Fun paling rajin katanya. loh Bu, paling rajin loh. Datangnya selalu on Iya, time gitu ya, dan selalu excited gitu iya, di setiap kelas. So, senang banget. Saya pun sebagai iya. guru juga Pulang les tuh cerita. oh Mm. selalu cerita ya. Iya, ceritanya apa? Pernah ada apa presentasi juga disuruh mereka present something. Terus Mhm. conversation kelasnya itu mereka suka. Conversationnya nggak cuma dengan guru ya, dengan murid-murid lainnya gitu Iya, ya. iya, betul, betul. Iya, Iya. iya itu mereka suka. Nah, Iya. ini Bu, kadang-kadang gini, eh, banyak orang yang ini anaknya udah jago bahasa Inggris gitu, atau mamanya udah pinter kok ngajarin bahasa Inggris gitu, di sekolah udah dapet kok pelajaran bahasa Inggris gitu. Kenapa sih Bu Sofia itu masih pengen anaknya les gitu, padahal eh, ya di sekolah udah dapet, di rumah exposure-nya juga banyak gitu. Kenapa ibu masih apa namanya ingin anak-anak untuk les bahasa Inggris? Uh, Maksudnya saya nggak pernah puas ya, maksudnya anak-anak sudah ini menurut saya masih mereka masih perlu banyak belajar lagi gitu. Mhm. Jadi Mhm. ya lebih exposure-nya kan lebih lagi gitu. Saya kan juga di rumah nggak bisa nggak seperti dulu lah. Dulu tuh lebih yang ini sama anak-anak. Sekarang kan saya ada banyak kerjaan. Ini itu Mhm. kurang bisa. Terus nggak telaten kayak dulu gitu. Dulu Oke, kan lebih karena sudah besar telaten ya. gitu. Sekarang ya, ya. Kesibukan Terus juga ya, jadi Bu. ya. Terus menurut saya mereka perlu ya dapat apa pelajaran bahasa Inggris yang tidak diajarkan di sekolah. Ya seperti tadi apa Mhm. ada presentasi, lalu ada conversation, terus ada Mhm. games katanya Iya. di direct English itu. Nah itu mereka Iya. suka. Jadi ya itu tambahan apa ya exposure ke English yang bagus menurut saya. Oke, betul. Jadi satu kata exposure. Jadi banyak yang tanya ke saya, gimana sih caranya biar kita cepat
apa namanya belajar bahasa Inggrisnya kuncinya ya cuma satu, exposure. Banyak-banyakin exposure-nya gitu ya. Kayak sama seperti Bu Sofia waktu kecil ngajarin tiap hari diajarin apa namanya vocabulary sampai semua benda di rumah ditempelin biar anak-anaknya bisa baca, biar inget. Ya karena memang itu kuncinya adalah exposure. Banyak yang ini saya suka nanya gitu sama student saya Bu. Jadi uh, sekarang saya tanya, kamu belajar bahasa Inggris dari kelas berapa? Saya tanya. Udah dari SD Miss gitu. SD kelas berapa? Kelas 4. Oke. Dari kelas 4 sampai lulus SMA misalnya. Karena mereka sekolahnya di sekolah umum ya. Dari kelas 4 sampai lulus SMA. Oke, itu sudah berapa tahun saya tanya. Oh, itu sudah berarti sekitar 9 tahun kan gitu. 9 tahun. Oke, setelah lulus SMA bisa nggak kamu ngomong pakai bahasa Inggris? Dengan lancar, saya tanya. No. Menurut kamu kenapa? 9 tahun sudah belajar bahasa Inggris, dapat bahasa Inggris di sekolah, kenapa kamu masih merasa belum lancar bahasa Inggrisnya? Ya karena dan mereka apa ya Miss? Karena praktisnya kurang. Iya betul, karena memang exposure-nya memang ya. Karena kita nggak bisa rely on ini ya pelajaran bahasa Inggris di sekolah saja gitu. Karena ya itu di exposure itu memang harus sering gitu, harus apa namanya harus banyak gitu. Jadi kalau cuma mengandalkan pelajaran di sekolah saja sudah Ya. pasti tidak cukup. Dan saya bersyukur sih ketemu orang tua seperti Bu Sofia yang sadar betul akan pentingnya exposure, exposure bahasa Inggris. Karena Ya. ya itu memang penting, penting sekali gitu. Kalau misalnya, sekali lagi saya ingatkan kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung ke Bu Sofia, narasumber kita kali ini tentang bagaimana sih memotivasi anak atau gimana sih cara ngajarin anak untuk menjadi bilingual. Karena banyak sekali orang tua, aku tuh mau anakku tuh bisa bahasa Inggris gitu. Tapi nggak ngerti Bu gimana caranya. Aku harus mulai dari mana ya? Tapi kalau Bu Sofia tadi kan memang sudah punya basic bahasa Inggris. Nah, kalau menurut Bu Sofia gimana sih untuk ibu-ibu? Aduh, lah saya gimana ya? Saya aja nggak bisa bahasa Inggris gitu. Kalau menurut Bu Sofia gimana? Kalau untuk orang tua yang pengen sih gitu, aku pengen gitu kayak punya anak kayak anaknya Bu Sofia yang pintar bahasa Inggrisnya, Wah. tapi aku sendiri nggak bisa bahasa Inggris. Gimana dong Bu kalau kayak gitu? Menurut Kalau Bu itu Sofia gimana? kita sekarang, ya zaman sekarang itu, wah kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi Mhm, mulai dari YouTube. Jadi ini kalau mhm, Twins itu kalau nonton saya lebih memotivasi nontonnya yang English gitu. mhm, Ya mulai dari situ aja sudah mereka bisa listening kan, listening lalu mhm, otomatis speaking ya dan mhm, actionnya gitu pun juga bagus juga mhm, ya. Itu hanya dengan nonton video, misalnya video di YouTube gitu. mhm. Oke, Ya banyak yang dengan lain, YouTube. misalnya buku mungkin ya, buku Mhm, buku yang ya Inggris gitu kan mhm. banyak sekali mungkin sekarang ya, ya yang mungkin kalau anak yang kecil sekali ya. Mhm. Ya, jadi sekarang sudah banyak sekali sumbernya gitu ya. Jadi ada YouTube, ada apa namanya video-video untuk ngajarin anak sudah sangat banyak. Kemudian buku. Kalau buku sendiri untuk twin sudah dikenalkan dari usia berapa Bu? Kalau untuk bukunya? Buku itu dari TK ya, dari TK itu sudah bagi anak-anak Mhm. ya, ya seperti itu Miss. Oh, oke, oke, oke. Ya, jadi Ya. ya dari yang pokoknya cari buku-buku yang ini ya, yang bergambar gitu-gitu ya, yang menarik buat buat anak-anak gitu. Oke, Em, kalau
di pandemi sekarang ini kan anak-anak juga banyak di rumah, lebih banyak di rumah daripada di luar. Mungkin anak-anak keluar hanya untuk misalnya les, misalnya, atau mungkin keluar ada misalnya ada keperluan dengan pergi dengan keluarga dan sebagainya. Nah, kalau untuk Ibu sendiri bagaimana sih biar anak-anak ini tetap belajarnya itu tetap fun di rumah gitu? Hmm, itu susah, Miss, karena to be honest tuh saya juga merasa kesusahan di pandemi ini. Struggling banget ya Bu ya? Iya, saya struggling ini. Ikut stres. Ya, cuman kadang saya, misalnya mereka mau nonton atau main game atau apa gitu, ya cuman ya, tahu kan, maksudnya saya kasih tahu aturannya, rules-nya, jadi mereka harus selesai semua PR, main game atau nonton gitu. Tapi ya tetap Mhm. susah itu, porsinya main game, baru porsinya nonton, Belajar. itu lebih banyak, banyak sekali itu. Oke, ini kayaknya Iya, PR semua orang tua sih Bu kayaknya. Jadi apa ya, iya, semua orang iya, tua kayaknya mengeluh ya dengan belajar iya, online di rumah ini gitu. Kalau so far, iya, iya. kalau Twin gimana Bu? Apakah mereka sempat mengalami learning fatigue gitu di rumah? Karena sampai yang mungkin mogok belajar karena udah yang bosen banget atau enggak atau seperti apa? Iya ya, ya sudah awal-awal pandemi itu, terus lama-lama ya, iya sudah ya males gitu. Ya, tapi terus Hmm. saya ya kasih yang rule tadi, maksudnya harus selesai dulu semua PR, semua, maksudnya belajar baru boleh main gitu. Ya, Oh, oke. gitu. Oke. Kalau Ya. sekarang screening time-nya gimana, Bu? Lebih dilonggarin gitu daripada dulu atau gimana? Iya, wah longgar sekali sejak apa pandemi itu tuh sudah berubah semuanya. Tadinya saya kan cuma batasin cuma Sabtu Minggu gitu, pakai gadget itu Sabtu Hmm. Minggu. Tapi sejak pandemi kan mau nggak mau sekolah juga harus pakai gadget. Itu jadi Iya, susah sekarang rulesnya ya. Iya, ya susah semoga juga ya. pandemi segera berakhir ini. Iya, iya betul Iya, betul. Ya, semoga ini doa kita bersama. Wah, ini iya, apalagi sekarang pandemi ini beneran sampai dulu sempat anak-anak nggak boleh masuk mall juga kan, gitu kan? Itu iya, orang tua lebih pusing lagi kan, Bu? iya, iya, Karena berharapnya kalau ke mall kan bisa salah satu apa ya eh, releasing releasing stress juga gitu kan buat anak-anak juga kan sekali seminggu sekali apa namanya bisa apa namanya refreshing lah gitu. Tapi sempat di Solo itu sempat nggak boleh masuk mall gitu. Jadi wah kasihan sekali anak-anak waktu itu. Terus gimana tuh Bu waktu itu refreshingnya? Ah, apa ya, ya masih kadang jalan di tempat terbuka gitu, mungkin ya di taman, Hmm. Mhm. ya taman stadion gitu, taman ya, Mhm. gitu kan Oke, masih bisa, masih bisa ya. lah ya. Harus ke Oh, mall ya, Bu hiking, ya. lalu ya hiking Oh, juga, saya waktu hiking itu ya. sampai udah bingung ajak anak-anak hiking, ya. Mhm. Ya nih, ini PR semua orang tua. Aduh, tiap weekend udah bingung ngajakin anak kemana lagi, kemana lagi. Iya, Karena setiap hari iya pasti betul. mereka sudah ini ya, sudah apa namanya capek gitu kan, belajar, mengerjakan tugas dari sekolah selama pandemi ini gitu. Jadi orang tua udah, aduh ngapain lagi, ngapain lagi, ngapain lagi gitu. Itu PR orang tua gitu. Setiap Iya. setiap apa namanya minggunya gitu. Nah, eh, kalau misalnya selama ini pendampingan belajarnya seperti apa Bu selama selama pandemi? Apakah apa misalnya eh oh, mereka sudah cukup mandiri belajarnya atau memang masih didampingi atau seperti apa?
Ya pertama-tama itu wah saya struggling bener itu, harus teriak-teriak, harus ini, aduh susah sekali. Tapi ya terus lama-lama mereka ya sudah lumayan bisa adjust ya. Jadi ya PR ya at least kekumpul dah gitu. Iya. Dan sayanya juga udah capek teriak-teriak lagi buat dampingin, buat itu terus dah. Maksudnya mereka sudah besar ya, udah harusnya sudah tanggung jawab sendiri. Mhm, Mm-mm. mhm. Oke. Nah, Ya. ngajarin tanggung jawabnya itu kan nggak bisa dalam semalam kan, Bu. Kebiasaan apa yang apa namanya yang Ibu terapkan ke anak-anak untuk bisa mengajarkan tanggung jawab itu dari mereka mulai kapan dan gimana cara ngajarinnya? Maksudnya selama pandemi ini atau Oh enggak, kan sebelumnya? kalau misalnya untuk anak-anak bisa bertanggung jawab, misalnya, oh mereka tahu waktunya belajar ya belajar, gitu mengerjakan tugas ya mengerjakan tugas itu kan nggak bisa misalnya dibilangin dalam waktu semalam kan harus ada Oh iya, pembiasaan iya. itu Iya. sejak kapan diajarinnya dan gimana ibu cara menerapkan disiplinnya itu? Ya sebenarnya sudah dari sekolah kecil ya, dari SD, dari itu gitu. Tapi terus terang tuh, ini anak saya tuh bukan yang tipe yang sudah benar-benar bertanggung jawab, yang ngerjain PR rajin Mhm. banget gitu tuh enggak. Mereka Mhm. tuh masih termasuk yang susah, yang ya harus diingatkan terus Mhm. gitu. Masih inilah ya, cuman ya tadi saya aturan itu kalau mau main game mau apa harus PR hari itu harus selesai dulu. Nah itu tuh mereka ya sudah mulai bisa Oh, oke. diselesaikan dulu karena cepet-cepet terus mau main game Karena ada dikerjain ya. iming-imingnya main game tadi ya, Iya, karena boleh main game. iya, Jadi, oke, iya. oke. Ya salah juga benernya, harusnya itu kan external motivation ya, harusnya yang betul Betul, kan betul. internal motivation. Tapi ya buat saya tuh teori-teori apa sih parenting di sana itu tuh memang wah kalau baca gini, tapi untuk penerapannya sendiri itu buat saya tuh Iya. susah. Iya. Oke, at least anak-anak yang penting sekarang sudah mulai tahu ya Bu tanggung jawabnya gitu untuk Ya belajar kalau sedikit ada demi tugas. sedikit ya. Iya, kalau ada tugas ya dikerjakan. Nah, itu balik lagi ke peran orang tua untuk selalu remind ke anak-anak, ayo PR-nya gimana, tugasnya gimana, kayak gitu-gitu. Iya, Kalau di sekolah iya. ada ini nggak sih Bu, ada kayak semacam like a journal or something, jadi orang tua bisa check-in, oh besok anak-anak ada PR ini, atau misalnya oh ada tugas ini, atau segala sesuatunya ada Iya, untuk komunikasi. ada biasa. Ya, lewat Google Classroom kan. Google Classroom semua Oh, ada. Misalnya oke. PR-nya, ajunya kapan, sudah atau belum Hmm. gitu. Ya waktu pertama-tama saya Oh, masih ngecek-ngecek, tapi sudah lama-lama gitu sudah udah lewat. Iya, iya gitu. Mm. Iya, oke, sudah nggak lagi ya, sudah nggak dicek iya, lagi. sudah nggak lagi. Iya, Oke, iya, Em, karena tadi ya anak-anak sudah tahu ya, oh ada PR ini saya harus kerjain, oh nanti saya mau ujian dan sebagainya. Nah, anak sudah tahu. Nah, eh, kalau tadi Bu, kita balik lagi ke cara mendidik anak-anak untuk menjadi anak yang multi bahasa atau bilingual gitu. Eh, itu pasti susah kan ya Bu? Susah. Ada tips Bu yang bisa dibagikan untuk para orang tua atau mungkin calon orang tua untuk eh, nanti ketika mereka mau mendidik anak-anak mereka untuk bisa menjadi bilingual atau multilingual, ada tips mungkin Bu? Apa ya? Ya memanfaatkan teknologi itu mungkin ya. Jadi bisa cari Mhm. di googling, di Google browsing apa learning materials, Mhm. worksheet itu kan banyak sekali. Lalu Mhm. juga di
YouTube itu banyak video-video misalnya untuk ngajarin phonics atau apa itu banyak sekali di sana. Terus yang penting ya itu konsistensi itu yang menurut saya susah sekali, itu harus konsisten dan telaten gitu ya, sabar gitu ngajarin anak-anak. Iya, betul. Konsistensi, sekali lagi konsistensi itu penting sekali untuk Oke, sempat terpause mungkin sinyalnya ya, Bu. Sinyalnya ya mungkin. Sinyalnya, Ya, oke. Oke, jadi tadi kalau tips sekali lagi saya recap tadi dari yang dikatakan Bu Sofia bahwa kalau misalnya yang menonton IG Live kita kali ini, misalnya nanti mau mengajari anaknya untuk bisa menjadi bilingual, itu yang pertama adalah satu, harus siap untuk konsisten gitu ya. Konsisten, karena konsistensi itu perlu. Sekali lagi, kenapa konsistensi itu perlu? Karena memang exposure itu memang harus diberikan setiap hari gitu ya, Bu, biar mereka juga cepet gitu belajarnya gitu. Penguasaannya juga lebih cepet gitu kan. Oke. Kalau apa namanya? Kalau untuk apa namanya orang tua yang memang merasa bahwa bahasa Inggrisnya tidak lancar atau merasa saya nggak bisa bahasa Inggris gitu. Itu ada misalnya selain dengan tadi Bu, misalnya dengan saya takutnya salah ngajarin gitu, misalnya gimana ya Bu solusinya? Kalau misalnya saya pakai buku atau misalnya pakai flashcard, ya nanti kalau saya pronounce-nya benar. Kalau misalnya enggak gimana? Ada tips nggak untuk yang seperti itu? Iya, dileskan aja ke Direct English. Iya, sekarang kan banyak apa ya kursus bahasa Inggris gitu kan di luar sana. Iya. Jelaskan saja ke Direct English ya solusinya. Kalau nggak bisa ngajarin sendiri ya udahlah ya, pasrah Direct English aja gitu. Iya. Oke, kalau misalnya kalau ibu-ibu milenial zaman sekarang pastilah saya yakin yang sederhana-sederhana pasti bisa lah ya, kayak vocabulary sederhana, warna, angka itu saya yakin bisa. Kalau mungkin nanti sudah masuk ke apa namanya jenjang sekolah, mungkin untuk lebih banyak exposure bahasanya nanti mungkin perlu bantuan, ya kan, bantuan tempat kursus mungkin untuk bisa mendapatkan exposure lebih untuk bahasa Inggrisnya gitu. Oke. Kalau selama ini Ibu pernah nggak sih ngajarin grammar ke anak-anak? Khusus pernah grammar, ya, gitu. Grammar khusus ya pernah. Ya, tapi ya nggak bisa, udah lupa semua, saya juga cari di Google lagi. Maksudnya kan banyak sekali ya, apa present tense, present perfect tense, present perfect continuous tense gitu. Udah lupa saya. Ya. Ya sedikit-sedikit ya pernah. Oh, oke. Ngajarinnya seperti apa, Bu? Apakah dengan misalnya kita ini aja deh, kita ngobrol. Misalnya kita pakai contoh kalimat atau misalnya seperti apa? Kalau Ibu sendiri ngajarinnya seperti apa? Iya, contoh kalimat ya. Waktu itu saya cari bahan, saya juga googling gitu, cari apa sih ini
definisi dan biasa kan ada contohnya. Hmm. Ya dari Mhm. situ. Oh, oke, oke. Ya. Oke, so far berarti belajarnya sebenarnya dari ibunya sendiri nih kalau kita ini ya dari tadi kita ngobrol segala macam dari Bu Sofia sendiri sebenarnya sudah ibaratnya tuh udah kasih paket komplit loh ke anak-anaknya gitu mulai dari listeningnya karena setiap hari mamanya ngajakin ngomong pakai bahasa Inggris ya kan, kemudian diajarin main games pakai bahasa Inggris juga. Terus dengan flashcard, dengan diajarin phonics dan sebagainya itu luar biasa effortnya gitu, effortnya seorang seorang Bu Sofia untuk bisa kasih exposure yang Makasih. baik untuk anak-anak gitu. Sebenarnya itu udah wah itu udah luar biasa sekali gitu. Nah, kalau kemudian ketika mereka sudah udah sekolah, berarti kemudian kan sudah nggak terlalu apa ya, nggak seberat dulu ketika mereka apa masih kecil gitu ya Bu untuk ngajarin basic Inggrisnya. Nah kalau ketika mereka sudah sekolah, eh, apa aja yang Ibu ajarkan ke mereka? Atau hanya cukup dengan misalnya bantu PR-nya saja atau seperti apa? Iya, malah sekarang sekarang ini saya sudah jarang ngajarin. Ya, cuma tadi yang grammar beberapa itu. Tapi ya Hmm. mereka ya lainnya di sekolah ya terus lalu les di direct English itu. Mhm. Terus ya apalagi ya lainnya ya ya mereka kalau untuk pelajaran ya sepertinya sudah ya saya cuma inginnya itu di luar pelajaran saya inginnya mereka nambah kemampuan seperti presentasi tadi yang nggak diajarin di Mhm. sekolah lalu debate gitu mungkin ya debat gitu Mhm. in English ya Mhm. seperti itu sih ya kadang Oke. ya ya terus lalu kalau Cia itu sukanya dia nonton misalnya TikTok atau orang yang live gitu dan terus dia nyoba-nyoba sendiri buat video Oke. live jadi YouTuber gitu Oke, ya iya. Jadi ya copy paste ya Bu ya, copy vlogger paste. vlogger gitu Ya, ya oke. Oh iya, ya it's a good idea loh Bu, it's a good idea karena ya itu tadi ketika mereka sudah dapat gitu kan tinggal praktisnya kan, dibanyakin praktisnya. Nah, tinggal platformnya apa nih yang tepat untuk anak-anak gitu kan? ya ya betul. Tinggal platformnya apa nih? Oh, mereka lebih suka di TikTok misalnya gitu, atau misalnya mereka lebih suka di YouTube misalnya gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar dari YouTube dan juga TikTok, dari English Solo juga ada YouTube dan juga TikToknya, silahkan di follow. Ada beberapa tips juga bahasa Inggris yang juga bisa Oh teman-teman ya dapatkan juga. oh iya Silakan ya di follow, di subscribe juga gitu. Nanti belajar sama-sama gitu ya, belajar sama-sama dari sekarang platform ada banyak. Bahkan sekarang anak-anak kecil pun juga banyak yang menjadi konten kreator gitu. Mungkin Cia sama Nathan nanti bisa jadi konten kreator. Karena masih ya jarang loh, Bu. semoga amin. Masih jarang yang anak kecil masih jarang yang apalagi pakai bahasa Inggris ya, itu masih sangat jarang. Mungkin mereka akan jadi apa termasuk ini ya inisiatornya gitu. Ya semoga ya Oke. Nah, terakhir Bu, pesan Bu Sofia untuk para orang tua yang ingin agar anak mereka itu memiliki penguasaan bahasa yang baik, entah itu bahasa ibu maupun bahasa asing, seperti apa? uh, apa ya ya tadi kembali lagi practice makes perfect ya. Jadi banyak ya praktis misalnya di writing gitu misalnya kan anak boleh nulis journal atau diary atau apa cerita pendek atau apa in English Mhm. lalu listening itu Mhm. dengan
mungkin ya nonton film-film atau YouTube video atau lainnya dalam bahasa Inggris. Lalu untuk speakingnya juga speaking banyak ngomong dengan bahasa Inggris. Lalu reading tadi dengan baca buku in English gitu. Ya lalu kalau tadi orang tua tidak bisa ngajari di rumah ya ke direct English. Ya. Orang tua nggak bisa ngajarin. Ya. Sini ke direct English aja gitu ya. Iya. Oke, itu tadi tipsnya. Jadi sekali lagi, jadi kalau mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi bahasa Inggris itu ada 4 skill. Yang pertama adalah listening, reading, kemudian speaking dan juga writing. Jadi ada 4. Kalau bisa 4 skillnya itu bisa dimaksimalkan gitu, karena kalau misalnya di sekolah kok kayaknya speakingnya kurang ya, atau misalnya kok di sekolah nggak pernah diajari listening ya gitu. Nah kok di sekolah anak saya kalau misalnya ngerjain soal misalnya selalu nilainya bagus gitu, tapi kalau ngomongnya kok belum keluar gitu. Nah itu berarti reseptif skillnya nih yang masih reseptif skillnya bagus, tapi untuk productive skillnya untuk ngomong itu belum gitu. Jadi memang butuh additional exposure gitu, additional exposure yang dibutuhkan oleh anak. Nah itu caranya bisa macam-macam tadi, dengan kalau misalnya di rumah nanti misalnya nih nonton film, misalnya film anak-anak, kemudian mereka disuruh menirukan film-film Disney itu menurut saya juga bagus gitu ya, film-film Disney. Itu untuk misalnya belajar pronunciation-nya, belajar konteks kalimatnya, begitu. Itu menurut saya bagus juga untuk belajar gitu. Sederhana tapi bisa dipakai gitu. Nah, atau misalnya juga les tadi ya Bu ya. Les tadi bisa juga ke direct English, atau mungkin kalau misalnya Anda tidak di Solo, bisa juga di tempat lain, atau di direct English Solo juga ada online class. Silahkan nanti bisa hubungi di IG kita, silahkan kontak untuk mendapatkan info detailnya begitu. Oke. Terima kasih Bu Sofia untuk obrolannya sore ini. Ya, sama-sama. Sangat ini, saya merasa ternyata gini ya, ternyata gini ya cara ngajarinnya gitu. Karena saya sendiri juga ini Bu, teman saya pernah nih ada yang bilang, kamu kan guru bahasa Inggris, berarti nanti enak dong kamu nggak usah ngelesin anak kamu nanti diajarin sendiri. Kalau saya enggak, anak saya tetap harus dapat exposure lain selain dari ibunya, kan harusnya seperti itu. Jadi saya sependapat sama Bu Sofia dan setuju sekali bahwa exposure itu memang harus banyak biar anak-anak juga semakin penguasaan bahasa asingnya itu juga semakin bagus. Terima kasih Bu Sofia untuk tipsnya, untuk sharingnya pada sore hari ini. Sangat inspiring. Semoga kita nanti bisa ngobrol di kesempatan selanjutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih. Salam untuk Twins. Ya, makasih. Stay safe and healthy semuanya. Jangan lupa maskernya dipakai kemanapun berada. Stay safe and healthy. Bye-bye. Sampai jumpa di IG dari Inggris berikutnya. Ya, terima kasih, Miss Eka.